سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala ilma taharatan lin nufus wa hadiyan ilal haq wa nuran lil basair wa tariqan ilal jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ibu-ibu jamaah Majelis Taklim Assalam yang mudah-mudahan senantiasa mendapat rahmat dan berkat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur Allah masih melimpahkan rahmatnya untuk kita, sehingga pagi ini kita dapat istiqomah dalam bertaklim dan bersilaturahmi. Dengan rahmatnya pula pagi ini kita berada di tempat yang mulia dan terhormat bersama hamba-hamba Allah yang mulia dan terhormat pula. Mudah-mudahan kelak di akhirat kita mendapat tempat yang mulia dan terhormat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mari kita awali kajian pagi ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kajian kita pagi ini adalah melanjutkan makna fastabiqul khairat. Jadi berkaitan dengan kesempatan yang diberikan Allah kepada kita bertemu dengan tahun 2026 ini, maka seyogianya kita membangun motivasi, meningkatkan kualitas amal, karena hanya motivasi peningkatan kualitas amal yang bisa mewujudkan semangat fastabiqul khairat. Nah, untuk itu Allah Subhanahu wa taala memberikan motivasi terkait dengan fastabiqul khairat. Di dalam ayat ini surat Yasin ayat 12, Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asaruhu wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang mati dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan, dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata, yaitu Lauhil Mahfuz. Ibu-ibu, nilai fastabiqul khairat dalam ayat ini adalah wa naktubu ma qaddamu wa asaruhu. Allah mencatat amal perbuatan manusia itu 2 kali. Ketika hidup melakukan amal kebaikan dicatat, dan ketika mati amal-amal yang masih memberi manfaat, menjadi sumber inspirasi, memberikan berbagai macam kebaikan, itu dicatat juga oleh Allah. Dicatat. Jadi dicatat 2 kali. Nah, ini motivasi untuk fastabiqul khairat, agar hidup kita ini selalu berlomba-lomba dalam kebaikan, karena semua dicatat. Sebaliknya, kejahatan juga dicatat 2 kali. Ketika hidup melakukan kejahatan, dosa, kemungkaran, dan ketika mati
dosa, kejahatan, kemungkaran itu masih dicontoh orang, masih ditiru orang, bahkan dilestarikan orang. Maka yang sudah mati itu dapat jariah dosa. Mengerikan. Nah, karena itu ibu-ibu yang dirahmati Allah, motivasi yang penting dalam ayat ini adalah satu, orang hidup itu bakalan mati, dan mati itu akan dimintai pertanggungjawaban. Lewat mana? Lewat wanak tubuh makodamu wa asanahu. Nah, semua yang dicatat oleh Allah itu disimpan di dalam kitab induk yang nyata namanya Lauhil Mahfuz, dan tidak bisa dihapus itu oleh siapapun. Jadi catatan Allah yang dilakukan oleh malaikat di Lauhil Mahfuz itu nggak ada yang dihapus. Karena itu, kalaupun ada ampunan dari dosa-dosa yang dilakukan, catatan itu ada keterangannya. Jadi tanggal sekian, bulan sekian melakukan kejahatan ini dicatat. Ternyata di kemudian hari tanggal sekian, bulan sekian dosa-dosa dihapus. Jadi semua. Jadi nggak ada yang lahir dulu. Jejak digitalnya tetap terjaga dengan baik. Nah, ada pesan moral dalam ayat ini, surat Yasin 12. Ibu-ibu kan sudah hafal ayat itu, bahkan setiap saat dibaca. Ayat ini menegaskan satu doktrin atau keyakinan bahwa kebangkitan dan pertanggungjawaban di akhirat sesudah wafat. Jadi orang mati itu tidak selesai urusannya. Baik urusan dunia belum selesai dengan kematian itu, apalagi urusan akhirat tambah belum selesai. Orang kalau mati bawa hutang masih berurusan dengan yang punya hutang. Orang mati bawa kesalahan masih berurusan dengan kesalahan orang yang dirugikan. Karena itu sesudah mati itu ada kebangkitan dan ada pertanggungjawaban. Karena itu kematian itu bukan akhir segalanya. Walaupun sudah meninggalkan dunia, tapi kalau masih menyisakan masalah, ya bisa terbawa sampai mati masalah itu dan diselesaikan di akhirat. Nah, poin kedua, manusia itu tidak berhenti eksistensinya saat wafat, melainkan akan dibangkitkan untuk mempertanggungjawabkan seluruh amalnya. Jadi begini, manusia itu punya umur biologis dan umur eksistensi. Umur biologis itu berakhir dengan kematian, tetapi eksistensinya tidak mati. Seperti Rasulullah, beliau wafat usia 63 tahun. Berarti apa? Usia biologisnya memang 63, tapi usia eksistensinya sampai kiamat, karena beliau itu khotamul anbiya wal mursalin. Beliau itu penutup para nabi dan rasul. Maka eksistensi beliau itu rasul akhir zaman, nabi akhir zaman. Konsekuensinya la nabiyya ba'da, tidak ada nabi sesudah Nabi Muhammad. Karena itu usia eksistensinya terus hidup walaupun usia biologisnya sudah enggak. Kita pun juga demikian. Kita ini kan punya apa ya, pepatah apa ya, gajah
mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang. Gitu kan? Nah, itu usia eksistensi. Maka celaka sekali kalau meninggalkan belang blonteng itu. Wis meninggalkan belang blonteng itu ngeri. Jadi ayat 12 surat Yasin ini memberi pengertian kepada kita seperti itu pemahaman. Karena itu surat Yasin itu bukan surat kematian, tapi surat kehidupan. Karena harus dibaca oleh yang hidup, dipahami oleh orang yang hidup, diamalkan oleh orang yang hidup. Yang sudah mati nggak bisa mengamalkan. Karena itu surat Yasin itu surat kehidupan, bukan surat kematian. Sekarang poin pertama itu, di dalam ayat ini Allah menyatakan inna nahnu nuhyil mauta, kami menghidupkan kembali orang yang telah mati. Allah berkuasa menghidupkan kembali manusia yang sudah mati. Inilah pernyataan Allah, wa huwallazi yabda'ul khalqa tsumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alaihi. Dialah yang menciptakan manusia dari permulaan, kemudian mengembalikan atau menghidupkannya kembali, dan menghidupkannya kembali itu lebih mudah bagi Allah. Jadi tidak bisa diingkari adanya kita itu karena ada yang mengadakan. Mustahil kita ada tanpa ada yang mengadakan. Kita ada itu bukti yang mengadakan itu ada, yaitu Sang Pencipta kita. Maka Sang Pencipta bisa apa saja kepada kita. Dan ketika kita mati, nanti Sang Pencipta menghidupkan kembali itu ya bisa, kenapa tidak? Dan bagi Allah menghidupkan kembali itu lebih mudah. Seperti ibu kalau mau bikin kue itu kan harus ke pasar dulu ya Bu, tuh mengimpor bahan-bahan gitu ya. Nah, itu masuk dapur, menyiapkan alat-alat, bikin kan? Bikin. Yang gak susah sih karena ribet gitu ya. Tapi bagi Allah gak seribet kita bikin kue Bu. Kun fayakun gitu. Nah, ini saya gambarkan aja betapa mudahnya bagi Allah dalam menciptakan segala yang diciptakan. Nah, begitu ibu bikin kue berhasil, bikin yang kedua itu lebih gampang karena apa? Bahan-bahannya sudah tersedia, alatnya belum dikorai kan, belum dicuci kan alatnya, sudah tinggal lanjut aja periode kedua. Jadi Allah membangkitkan kembali yang sudah ada bahan itu jauh lebih mudah. Sama dengan ini, saya kutipkan aja fakta sejarah Al-Quran. Setingkat Nabi Ibrahim saja diformat oleh Allah untuk menjadi role model pembelajaran seorang hamba terhadap ciptaannya Allah. Ini skenario Allah. Nabi Adam bertanya, dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim bertanya, dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana Engkau menghidupkan orang mati. Allah berfirman, belum yakinkah kamu? Ibrahim menjawab, aku telah meyakininya, aku telah meyakinkannya. Akan tetapi agar hatiku tetap mantap dengan imanku, Allah berfirman, kalau demikian ambillah 4 ekor burung, lalu cincanglah semua olehmu. Allah berfirman,
lalu letakkan di atas tiap-tiap satu bukit satu bagian dari bagian-bagian itu. Kemudian panggillah mereka, niscaya mereka datang kepadamu dengan segera. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. 4 burung dicincang, terus diaduk-aduk. Waktu itu belum ada blender. Andai kata ada blender mungkin ya di blender bisa kan gitu ya. Nah setelah diaduk-aduk dibagi 4, masing-masing ditaruh di atas bukit. Kemudian ya oleh Allah dikehendaki burung tadi bisa hidup kembali dan datang ketemu Nabi Ibrahim. Ini skenario Allah dalam memberikan pendidikan kepada kita. Rasulnya Ibrahim dijadikan role model. Seakan-akan Nabi Ibrahim kurang yakin dengan kemampuan Allah menghidupkan kembali. Padahal Nabi Ibrahim itu loh Nabi yang tingkat teologinya tinggi. Karena ayahnya sendiri ketika masih ngotot menyembah patung berhala, diingatkan ya Tuhan yang harus kita sembah itu Tuhan yang menciptakan kita, bukan Tuhan yang kita ciptakan. Yang kita ciptakan itu bukan Tuhan. Tuhan itu yang menciptakan kita, yang berhak kita sembah. Kan sudah jelas itu. Anak TK saja paham kan? Jelas sekali. Jadi konsep teologi dalam Islam la ilaha illallah itu sudah tertanam sejak zaman Nabi dulu. Apalagi bapak teologi Islam itu Ibrahim. Tapi mengapa Nabi Ibrahim masih tanya kepada Allah ingin bukti? Padahal Nabi Ibrahim sudah menampakkan bukti kebenaran Allah kan? Nah ini skenario Allah dalam memberikan pendidikan kepada kita. Allah adalah Al-Muhyi yang maha menghidupkan. Dia kuasa menjadikan padang yang gersang menjadi rimbun. Lihatlah musim kemarau ini, rerumputan mati, tanah berdebu, mengering, retak. Lalu turunlah air langit dari langit, rumput kering itu menjadi segar. Debu-debu sirna kemudian mengumpul dan kembali memadati menjadi tanah. Retak yang terlihat tertambal hilang dan menjadi subur. Di Lamongan itu Bu, kalau musim kemarau panjang, tanah itu bisa pecah, namanya telok. Pernah dengar kata telok? Tanahnya telok-telok gitu. Nah, tanah yang retak itu bisa dimasukin telurnya bebek, mentong, ayam. Jadi bebek-bebek yang di sawah itu kadang bertelur didi. Tapi begitu turun hujan, semua tanah yang retak tadi menjadi pemandan. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjelaskan dalam surat Fussilat 39. Wa min ayatihi annaka taral arda khashi'atan fa idza anzalna 'alaiha al-ma'a tazzat wa rabat. Innal ladzi ahyaha la muhyil mauta innahu 'ala kulli syai'in qadir. Dan di antara tanda-tandanya, tanda kekuasaan Allah ialah bahwa kau lihat bumi kering dan gersang, maka apabila kami turunkan air di atasnya, niscaya ia bergerak dan subur. Sesungguhnya Tuhan yang maha menghidupkannya pastilah dapat menghidupkan yang mati. Sesungguhnya Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Ibu sering bergaul dengan cabai kan? Ya, bijinya cabai itu kan kering Bu, ya, kan kering. Begitu ditanam, disirami air, besoknya sudah tumpul. Jagung kering kan? Karena kalau jagung basah ditanam nggak bisa. Jagung dikeringkan dulu. Seperti nggak hidup kan karena kering. Cabai juga begitu, biji cabai itu kayaknya nggak hidup. Karena apa? Kering. Tapi ternyata di situ
ada sumber kehidupan. Yang begitu dikasih air langsung tumbuh. Di Afrika ada temuan seorang peneliti terkagum-kagum karena melihat tumpukan jasad manusia yang sudah mati. Itu ternyata diperiksa dalam beberapa sampel, ternyata ada sel hidup di tulang ekor manusia. Itulah yang diyakini kelak akan dibangkitkan oleh Allah, bertemunya roh dengan sel yang hidup di tulang ekor manusia. Meskipun fisiknya sudah jadi tanah, masih ada tulang ekor yang ada satu sel. Itu temuan ilmiah, kebenaran ilmiah. Nah, karena itu yaumul ba'ats itu kepastian. Maka saya heran, kok masih ada zaman sekarang orang mengatakan bahwa akhirat itu khayalan masa depan. Pernah dengar kata itu? Dan harus diingat dulu. Nanti kita buktikan, kita temui nanti mereka itu. Ya pondok tuh akhirat. Dulu kamu pidato kayaknya akhirat khayalan masa depan. Sekarang nyata kan? Kita saksikan nanti bersama. Allah sudah membuka fakta ini. Nah, inilah Al-Muhyi yang maha menghidupkan. Apa saja dihidupkan oleh Allah. Nah, Allah telah mengubah keyakinan hati Nabi Ibrahim menjadi hakul yakin. Keyakinan yang derajatnya lebih tinggi, bukan hanya hati yang meyakini, bukan juga mata yang hanya menyaksikan, tapi hakul yakin adalah tingkat keyakinan seseorang buah dari indera perasaan. Itu yang disebut zauq. Zauq itu mata hati. Mata hati. Kalau dalam dunia percintaan itu dari lubuk hatiku yang paling dalam. Wah, super. Lah, semua kan pernah bercinta, kan rasa cinta pasti ada pada makhluk yang bernyawa. Sejak dulu hingga kini tetap suci dan abadi. Sayang saya nggak bisa nyanyi itu, cuma ngerti aja, hafal aja syairnya tapi nggak bisa nyanyi. Jadi seperti itu zauq. Hakul yakin itu tumbuh dari zauq, Nah, Ibnu Katsir meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwasanya setelah Nabi Ibrahim alaihissalam mencincang tubuh burung-burung, mengacaknya dan meletakkannya di puncak bukit, beliau megang kepala mereka di tangannya. Kemudian Allah perintahkan untuk memanggil burung-burung tersebut. Ibrahim alaihissalam memanggil mereka sebagaimana yang Allah perintahkan. Nabi Ibrahim melihat bulu-bulu burung itu berterbangan, berkumpul saling menyempurnakan. Kucuran darah yang telah tertumpah bertemu kembali ke kadar yang sesuai. Sobekan dan potongan-potongan daging yang telah disayat kembali menyatu membentuk tubuh. Demikian pula tiap-tiap anggota badan burung itu mereka kembali ke posisinya masing-masing. Ya, sayap ya kembali ke bahunya, jari ya kembali ke tempatnya, tersambung membentuk tubuh yang utuh. Setelah organ-organnya mampu menopang tubuh, mereka tegak berdiri, bersegera berjalan menghampiri Ibrahim untuk mencari kepala mereka. Dan tidak ada yang salah. Allah menjadikan penciptaan mereka lebih dari yang diharapkan Nabi Ibrahim, agar mata beliau menyaksikan dan anggota tubuh lainnya ikut merasakan. Burung-burung itu datang menjemput kepala mereka di tangan Nabi Ibrahim AS. Apabila mereka temui bukan kepalanya, mereka menolaknya. Apabila mereka dapati bagian yang beliau pegang itu bukan kepala mereka, dengan kuasa Allah bagian tubuh itu bersatu. Sungguh Allah Maha Kuasa, perkasa lagi bijaksana. Oleh karena itu Allah tutup ayat itu dengan kalamnya tadi. Jadi sangat dramatis narasi yang dibangun oleh Ibnu Katsir. Dramatis banget. Itulah gambaran Allah
nahnu nuhyil mauta. Nahnu nuhyil mauta. Nah, sekarang wa naktubu ma qaddamu wa asarahu. Poin kedua dalam ayat ini adalah bahwa Allah itu mencatat amal dan jejak sosialnya. Dan catatan amal ini akurat. Menggunakan kata naktubu, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu. Naktubu itu melibatkan banyak pihak. Siapa pihak yang dilibatkan? Malaikat. Kiraman katibin. Malaikat yang mencatat itu. Jadi Allah nggak nyatat diri. Jadi di dalam Al-Quran itu kata ana dan nahnu itu beda makna. Kalau ana dan ini, misalnya innani anallahu la ilaha illa ana, itu memang Allah sendiri. Kalau ini ja'ilun fil ardi khalifah, Allah sendiri. Tapi kalau inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahu, Allah melibatkan banyak pihak. Jadi kalau kata-kata itu ana atau ini, itu Allah sendiri yang melakukan. Tapi ketika Allah menggunakan kata nahnu, Allah melibatkan banyak pihak. Pihak-pihak yang dilibatkan dalam wa naktubu ma qaddamu itu apa saja? Pertama ya malaikat kiraman katibin yang mencatat amal perbuatan manusia. Kemudian apalagi? Tangan ini nanti bisa bicara, memberikan kesaksian, bisa melapor. Kaki menjadi saksi. Jadi semua organ tubuh kita ini akan jadi saksi terhadap catatan itu. Wa naktubu ma qaddamu wa asaru. Kami mencatat apa yang telah mereka kerjakan dan jejak-jejak perbuatan yang mereka tinggalkan. Tidak ada yang tersisa. Nah, atas dasar ini amalan apapun oleh Allah itu dicatat 2 kali dan dihargai berkali-kali. Catatan pertama, satu kebaikan itu kan dibalas 10 sampai 700. Itu yang diangkakan. Yang tidak terangkakan, itu malah lebih banyak daripada yang dinominalkan. Ajrun ghairu mamnun itu tidak terhinggakan. Kalau masih sab'a sanabila wa kullu sumbulatin mi'atu habba, itu kan ada angkanya. 1 jadi 100, 100 jadi 700, kan itu terangkakan. Tapi kalau ajrun ghairu mamnun itu tidak terangkat. Nah, begini. Amal yang kita kerjakan di dunia itu dicatat kali pertama, tapi balasannya berlipat-lipat. Tidak terhingga. Nanti ketika kita meninggal dunia, kebaikan kita ini ditiru, memberi manfaat, sumber inspirasi, dicontoh orang, maka ini kelipatannya tidak terhingga lagi. Ketika kita mengamalkan amal perbuatan kita, itu dicatat kali pertama dan berlipat-lipat. Ketika kita wafat, kebaikan kita dilipat gandakan banyak orang, ya seperti multi level marketing gitu. Jadi sepanjang banyak orang yang memanfaatkan kebaikan kita, mencontoh kebaikan kita, mendapat inspirasi dari kebaikan kita, itu kita mendapat jariah. Semua tidak ada yang tersisa, tidak ada yang tertinggal. Disinilah ayat ini walaupun tidak berbunyi perintah fastabiqul khairat, tetapi pesan moralnya surat Yasin 12 itu mengandung nilai fastabiqul khairat. Maka berlomba-lombalah dalam kebaikan mumpung kita diberi kesempatan hidup. Mengapa? Rasul pernah mengingatkan kepada para sahabat bahwa orang yang meninggal dunia itu, apakah dia orang baik atau orang jelek, dua-duanya nyesal.
sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau orang jelek nyesal, kami paham. Tapi bagaimana orang baik pun juga menyesal? Rasul mengingatkan, Rasul menjawab, ketahuilah, orang yang baik itu nyesal karena ketika merasakan nikmatnya balasan kebaikan dari Allah, dia nyesal. Kalau tahu balasan kebaikan yang saya lakukan seperti ini nikmatnya, tentu sepanjang hidup saya nggak akan absen dalam berbuat. Nyesal, karena apa? Waktu hidup pernah absen berbuat. Tentu sepanjang hidup saya hanya berbuat baik saja. Sedangkan orang yang jelek nyesal ketika kejelekannya itu mendapat azab, dia nyesal. Kalau tahu beratnya seperti ini azab Allah, tentu sepanjang hidup saya nggak akan berbuat dosa. Tapi sayang, itu terjadi sudah di alam barzakh, sudah terjadi di akhirat. Nah, mumpung belum ke alam barzakh, mumpung belum di akhirat, ini jadi motivasi. Fastabiqul. Ibu nggak usah marry dengan orang yang melestarikan maksiat. Orang bohongnya permanen, khianat permanen, itu nggak usah ditiru. Biarlah nanti dirasakan. Kita harus memacu diri dengan fastabiqul khairat sesuai dengan petunjuk Allah. Wa naktubu ma qaddamu wa asaru wa kullu syai'in ahsaynahu fi imam. Ambil contoh aja, kalau semasa hidup mendirikan pabrik minuman keras, ya selama pabrik minuman keras itu operasional, ya dia dicatat orang yang melakukan dosa besar. Ya, dosa besarnya ya berantai, karena ada 10 yang dilaknat oleh Allah terkait dengan minuman keras. Mulai dari supplier bahan baku, petani anggur, kok panennya dikirim ke pabrik minuman keras, ini orang pertama yang dilaknat oleh Allah. Tapi kalau panen anggur dijual ke pasar, ke gadang, ke mall, itu halal, itu rizqon hasan. Tapi kalau disetor ke pabrik minuman keras, dialah orang pertama yang dilaknat oleh Allah. Dia dosa, dan yang mendirikan pabrik minuman keras sudah dicatat dosa 1 kali. Kemudian pekerjanya, kemudian pencatatnya, kemudian kasirnya, kemudian yang mengadvertensikan, mempromosikan, yang memberi izin berdirinya pabrik minuman keras, yang minum, yang beli, dan yang menemani orang minum itu dilaknat oleh Allah. Walaupun tidak minum, ngancani wong minum itu juga dilaknat oleh Allah. Berapa orang? 10 orang yang dilaknat oleh Allah karena minuman keras. Nah, orang yang mendirikan pabrik, ya lebih dari 10 catatan kejahatan. Belum lagi yang minum mabuk, bunuh orang, berantai pun dosanya. Dosa pembunuhan ini juga ditanggung oleh yang mendirikan pabrik minuman keras. Itu ketika yang mendirikan masih hidup. Ketika yang mendirikan mati, kok diteruskan oleh keturunannya? Oh, jariah dosa. Jariah dosa. Nah, sekarang pabrik minuman keras itu dilegalkan atas nama kearifan lokal, atas nama devisa non migas, ada lagi atas nama modernisasi. Itu jadi ngeri sekali. Wanak tubuh makodamu wa asaru. Karena itu berlombalah mencatatkan diri sebagai orang yang fastabiqul, berlomba-lomba dalam. Inilah yang bertugas mencatat amal kita.
Kalla bal tukadzibuna biddin wa inna 'alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Bukan hanya durhaka saja, bahkan kamu mendustakan hari pembalasan. Yang di era modern ini akhir dinyatakan oleh orang yang mendustakan pembalasan itu dengan kalimat akhirat itu khayalan masa depan. Catat itu, orangnya dititani ya. Nanti kita cari di akhirat. Mulai ketemu. Padahal sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi perbuatanmu yang mulia di sisi Allah dan yang mencatat pekerjaan-pekerjaanmu itu mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan. Tidak ada yang terselip, tidak ada yang dihapus, semuanya disimpan di fi imamin mubin, lauhil. Seluruh amal perbuatan manusia tercatat, tidak ada yang terlewat, sehingga orang-orang berdosa mengaku celaka dan sangat heran. Surat Al-Kahfi yang sering ibu baca, wa wudi'al kitabu fatarol mujrimina musyfikina mimma fihi wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitabi la yughadiru shaghiratan wa la kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma'amilu hadiran wa la yadlimu rabbuka ahad. Dan diletakkanlah kitab, lalu kamu akan melihat orang-orang bersalah ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya, dan mereka berkata, aduhai celaka kami, kitab apakah ini yang tidak meninggalkan yang kecil dan tidak pula yang besar, melainkan ia mencatat semuanya, dan mereka dapati apa yang telah mereka kerjakan itu tertulis, dan Tuhanmu tidak menganiaya seorang jua. Jadi yang punya kitab itu sampai terheran-heran. Karena apa? Saking detailnya, saking rincinya, tidak ada yang tersisa, semua tercatat. Maka torehkan catatan-catatan kebajikan, biar ketika kita buka catatan amal, kita senyum lebar dan membuktikan bersama teman-teman kita, alhamdulillah rapor kita baik semua, kita naik bareng yuk ke surga gitu. Jadi bareng-bareng gitu. Oleh karena itu, selama hidup orang beriman hendaklah memperhatikan petunjuk Rasulullah terkait dengan beberapa amalan istimewa yang akan menyelamatkan manusia dari azab akhirat. Hadis ini sudah sangat populer, ibu berkali-kali membaca atau mendengar. Bila anak Adam meninggal, maka telah terputuslah amalannya kecuali 3 perkara: shadaqatin jariyatin, aw ilmin yuntafa'u bihi, aw waladin sholihin yad'u. 3 amalan ini amat sangat istimewa. Amat sangat istimewa, dan dimensinya dimensi hablum minanas. Shadaqatin jariyatin itu hablum minanas. Aw ilmin yuntafa'u bihi itu hablum minanas. Awaladin sholihin yad'ulah juga hablum minanas. Karena itu ini amalan istimewa. Istimewanya sedekah itu melampaui zakat. Bedanya di sini. Orang berzakat itu baru melaksanakan kewajiban pokok, belum berbuat apa-apa terhadap hartanya. Ibu menerima rezeki 1 juta, harus ada 25.000 bukan miliknya ibu, haknya fakir dan miskin. Maka ibu tunaikan kewajiban itu. Ini bukan hak saya, maka saya serahkan, bukan saya berikan. Zakat bukan pemberian orang kaya kepada orang miskin, tapi kewajiban orang kaya untuk mengeluarkan yang bukan haknya, lantas diserahkan kepada yang berhak. Diserahkan, bukan diberikan. Karena memang itu bukan milik kita. 25.000 itu bukan milik kita, bukan hak kita. Karena itu nggak boleh ada kata-kata saya berikan,
tapi saya serahkan, ini loh hak sampean. Bukan memberikan hakmu, tapi saya menyerahkan hakmu. Kita belum berbuat apa-apa dengan harta yang milik kita yang 975.000. Itu baru menunaikan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah. Allah nitip 25% itu untuk fakir miskin. Baru menjadi hebat kalau sisanya itu disedekahkan. Yakni 975.000 itu dibelanjakan di jalan Allah. Untuk sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan. Diinfakkan lagi ke masjid, diinfakkan kemana-mana, itu di jalan Allah. Dan semuanya jadi sedekah. Nah, sedekah itu lebih istimewa daripada zakat karena apa? Dari sisi perintah. Allah itu kalau merintahkan zakat selalu bersambung dengan kata sholat. Aqimis sholata wa atuz zakat. Tapi ketika Allah memerintahkan berinfak dan bersedekah selalu dihubungkan dengan kematian. Baca surat Al-Munafiqun ayat 10. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Dan belanjakanlah sebagian rezeki yang aku berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Lantas kamu memohon, ya Allah, mengapa tidak engkau tangguhkan usia kami sebentar saja, sehingga kami sempat bersedekah dan kami termasuk orang-orang yang soleh. Kenapa perintah infak dan sedekah kok dihubungkan dengan kematian, sedangkan perintah zakat dihubungkan dengan sholat? Karena zakat dan sholat itu rukun Islam, jadi kewajiban pokok. Sedangkan infak dan sedekah itu tidak termasuk rukun Islam, tetapi ibadah maliyah yang tinggi sekali nilainya, dan itu tidak dibatasi oleh ketentuan. Kalau zakat kan ada haul, ada nisab, ada prosentase, ada asnaf, ada waktunya. Kalau sedekah dan infak tidak pakai aturan itu. Kapan saja, di mana saja kita bisa berinfak dan bersedekah. Dan tidak selalu berkaitan dengan materi, dengan uang. Ibu bisa sedekah dengan apapun. Karena apa? Sedekah itu kullu ma'rufin sedekah. Semua kebaikan kita itu bernilai sedekah. Dan sedekah itu sifatnya mesti jariah. Di sini bedanya. Kalau zakat otomatis kewajiban pokok itu di sisi Allah. Kalau sedekah itu mesti jariatin, karena tidak hanya berkaitan dengan materi, tapi berkaitan dengan kebaikan. Kita membantu menyelesaikan masalahnya teman, itu sedekah. Kita berbagi ilmu, itu sedekah. Nasihat, amar ma'ruf nahi munkar, sedekah. Bahkan wa tabassamuka fi wajhi akhika sedekah. Senyummu untuk saudaramu itu sedekah. Enggak pakai uang, enggak pakai energi. Senyum itu ringan kok, Bu, cuma menggerakkan bibir saja kok. Dan sama-sama menggerakkan bibir, antara senyum dan mencem itu beda hasil. Kenapa? Ya, kalau senyum itu sedekah nyenengin orang. Kalau mencem itu zolim, karena apa? Meletakkan posisi bibir tidak pada tempatnya. Jadi luar biasa, sedekah ini istimewa. Nah, peluangnya Bapak untuk bersedekah itu besar sekali. Salam saya untuk bapak-bapak yang mulia. Rasulullah itu pernah bersabda, sebaik-baik sedekah adalah nafkah yang diberikan suami kepada istri
Maka semakin banyak suami memberikan nafkah kepada istri, sedekahnya semakin banyak. Salam saya ke Bapak. Ini sabdanya Rasulullah yang disampaikan oleh saya. Diulang lagi. Sebaik-baik sedekah adalah nafkah yang diberikan suami kepada istri. Maka suami itu semakin banyak memberikan nafkah kepada istri, sedekahnya semakin banyak. Karena itu nggak boleh ada deh, iki duit lanang, iki duit wedok. Nggak perlu ada itu. Salam saya ya untuk Bapak. Jadi istimewaan sedekah di sini. Karena itu kita harus gemar bersedekah. Apapun kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada kita, kita sebarkan sebagai sedekah. Selain kewajiban pokok namanya zakat. Sedekah sama infak itu beda dengan zakat. Kalau zakat ada ketentuannya, kalau infak dan sedekah tidak ada ketentuannya. Semua kullu ma'rufin shadaqatun. Semua kebaikan kita itu bernilai sedekah. Nah, sedekah itu sifatnya mesti jariah. Mesti jariah. Ilmu yang bermanfaat ini luar biasa. Guru, ustadz, ulama, kita semua ini berkewajiban menebarkan ilmu agar ilmu itu bermanfaat. Kemudian anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya ini juga aset bagi kedua orang tua, apalagi ketika orang tua sudah meninggal. Yang diharapkan ya ini awalatin solihin ya. Sampai-sampai ada riwayat begini. Dalam hadis qudsi itu dijelaskan, roh orang tua yang ada di alam barzah itu ada yang dipindah-pindah tempatnya ke tempat yang lebih terhormat, mulia dan dekat dengan Allah. Roh orang tua ini nanya, kenapa saya dipindah-pindah terus? Saya sudah nyaman di sini, sudah nikmat di sini. Kenapa dipindah-pindah terus? Malaikat menjawab, dosa-dosamu diampuni oleh Allah karena anak-anakmu memohonkan ampun. Begitu permohonan anakmu dikabulkan oleh Allah, dosamu diampuni, tempatmu harus pindah ke tempat yang lebih mulia dan terhormat. Maka yakinlah, bisa jadi selama di alam barzah dosa itu habis diampuni oleh Allah ketika anak-anak yang kita tinggalkan terdiri dari anak-anak yang soleh dan soleh. Bisa habis, yakinlah itu. Kenapa? Wa maghfiratan ba'dal maut, kan kita mohonkan, gitu kan? Jadi Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut. Yang keenam wa rahmatan indal maut. Yang ketujuh wa maghfiratan ba'dal maut. Dari mana wong kita nggak bertobat kok dapat ampunan? Dari anak soleh solihah, dari keluarga yang soleh solihah, dari teman yang soleh solihah. Kenapa? Tanda anak soleh mendoakan orang tuanya, tanda orang soleh mendoakan teman-teman sesama orang soleh. Apalagi namanya Pak Soleh. Soleh. Jadi himpunan doa orang soleh, saudara soleh, teman soleh ini bermanfaat, yang akan menghasilkan wa maghfiratan badal maut, mendapat ampunan sesudah mati. Nah, maka ibu, disinilah keuntungan orang sholat. Ibu ketika sholat pasti assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Lanjutannya assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Jadi orang sholat bersama orang-orang yang sholat itu seperti grup WA. Nyampaikan satu berita diterima oleh grup semuanya. Dan orang yang mengaminkan dan mendoakan, kita pun dapat berita. Jadi
ibu ketika sholat assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin, maka semua orang yang sholat ibu doakan, karena orang sholat itu juga mendoakan ibu. Jadi assalamu alaika ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin, ibu doa satu kata dapat doa semua orang yang sholat saat dunia. Ibu sholat di Masjidil Haram, assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin, orang saat Masjidil Haram kan juga baca doa itu kan. Ibu dapat kembalian doa sebanyak orang yang sholat di Masjidil Haram, apalagi dunia. Karena itu bersyukur sekali, beruntung sekali orang yang sholat. Dan betapa ruginya orang yang tidak sholat. Karena orang tidak sholat nggak akan baca assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Karena dia nggak baca, dari mana dia didoakan oleh orang yang sholat? Jadi assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin ini memancar kepada semua orang yang sholat. Yang tidak sholat tidak kebagian tuh. Sama dengan ibu ngirim salam lewat radio. Nah yang dikirimi salam nggak nyetel radio, nyampe nggak? Tidak. Jadi jaringan orang sholat itu lebih rumit daripada jaringan telkom atau jaringan teknologi informasi yang sekarang ini sangat canggih. Jadi dan orang sholat itu sepanjang hari. Karena di Papua sekarang ini sudah menjelang zuhur kan, tapi di Mekah baru selesai subuh. Jadi dunia ini dipenuhi oleh doa orang yang sholat assalamu alaina wa ala ibadillahi, dan kita masuk di dalamnya. Dan itu menakjubkan kebaikan orang sholat dan rugi besar kalau nggak sholat. Karena apa? Nggak kebagian doanya orang yang sholat. Makanya kita ini punya soleh ganda. Sebagai anak kita soleh dengan orang tua kita, sebagai orang beriman, orang yang sholat, mendoakan sesama orang yang sholat, kesolehan kita rangkep. Kesolehan universal dan kesolehan khusus untuk kedua orang tua kita. Dua-duanya kita dapat. Nah, wa kulla syai'in ahsainahu fi imamin mubin, dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata. Wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unukihi wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansura. Iqra kitabak kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasib. Dan tiap-tiap manusia itu telah kami tetapkan amal perbuatannya sebagaimana tetapnya kalung pada lehernya. Jadi lekat perbuatan dan catatan itu seperti lekatnya leher dengan kalung. Tidak mungkin kalung ditaruh di tangan, itu tidak mungkin, namanya gelang. Gelang juga nggak mungkin ditaruh di leher, namanya juga gelang. Nah itu jadi leher dan kalung itu seperti perbuatan dan catatan amal, masing-masing punya. Nah, tahap hisab yang nanti akan dialami oleh semua orang, satu, menerima kitab catatan amal. Sikap orang yang menerima catatan amal itu, fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fayaqul ha iqra'u kitabiyah inni dzanantu anni mulaqiyah hisabulakin hisabnya. Adapun orang-orang yang diberi kepadanya kitab dari sebelah kanannya, ia berkata, ambillah, bacalah kitabku, sesungguhnya aku yakin bahwa sesungguhnya aku akan menemui hisab terhadap diriku. Ini dalam surat Al-Ahqaf ayat 19 sampai 20. Mungkin yang di Ibu Al-Ahqaf juga. Iya. Kemudian dalam surat Al-Ahqaf juga, wa amma man utiya kitabahu bisimali fayaqul ya laitani lam uta kitabiyah wa lam adri ma hisabiyah.
Adapun orang-orang yang diberi kepadanya kitabnya dari sebelah kirinya, maka ia berkata, wahai alangkah baiknya kiranya tidak diberikan kepadaku kitabku ini. Terus malaikat tanya, lah ini dikira sopo kan gitu ya. Kita PDW kok gak akan menerima aku piye kan gitu ya. Dan aku tidak mengetahui apa hisab terhadap diriku. Nah kemudian setelah menerima catatan amal, tahap kedua Allah perintahkan ikra kitabak kafa binafsi kaliya ma'alaika hasibah. Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada waktu itu sebagai penghisab terhadap. Ibu ketika sekolah terima rapot, baca kan? Ya nggak usah tanya, Pak saya ini naik apa enggak, sudah jelas nilainya 9, 10, bahkan naik kelas ranking 1. Terus gak usah takon, wis munggah. Kalau sudah 5, 4, 3 merah kabeh, ya gak usah takon gitu kan. Nanti di sana juga begitu. Setelah membaca kitab, mendengar hadza kitabuna yantiqu alaikum bil haqq inna kunna nastansihu ma kuntum ta'malun. Allah berfirman, inilah kitab catatan kami yang menuturkan terhadapmu dengan benar. Sesungguhnya kami telah menyuruh mencatat apa yang telah kamu kerjakan. Ini kitab catatan amalmu, tak catat. Sekarang jadi mendengar. Jadi setelah baca dengar, setelah dengar ya kemudian melihat famayyak mal misqala dzarratin khairan yara wa mayyak mal misqala dzarratin syarran. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarrah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarrah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Nah, ibu bisa bayangkan dosane wong bohong itu kayak apa? Catatannya. Dosanya orang khianat itu kayak apa? Secara material tidak kelihatan, Bu. Tidak mukul orang, tidak bunuh orang, tapi dampaknya lebih dahsyat daripada mukul dan bunuh. Karena itu mengerikan. Nah, oleh karena itu Ibu, dengan fastabiqul khairat ini diharapkan kita ini bisa menghimpun amal-amal yang soleh. Kalaupun sedekah sifatnya jariyah, ilmu juga jariyah, anak soleh juga nyambung jariyah. Demikian pula jangan melakukan dosa yang nanti akan menjadi jariyah dosa. Kalau terlanjur berbuat dosa, segeralah bertaubat. Bangun semangat, jangan sampai bangun tekad, jangan sampai dosa terbawa mati. Karena sesudah mati tidak ada lagi waktu untuk bertaubat. Bangun tekad, sepanjang hidup harus diisi dengan taubatan nasuha. Dengan begitu dosa tidak sampai terbawa mati. Karena sesudah mati nggak ada lagi waktu untuk bertobat. Dan resiko kalau dosa terbawa mati, pembersih dosa di akhirat tidak ada lain kecuali api neraka. Satu catatan, surga nggak mau dimasukin orang yang berdosa. Kalau dosanya sudah bersih, baru surga nerima. Nah, pembersih dosa di akhirat tidak ada lain kecuali api neraka. Nah, daripada resiko, bangun tekad, jangan sampai dosa terbawa mati. Solusinya apa? Taubatan nasuha. Tidak mengenal ruang dan waktu. Kenapa? Dosa juga nggak mengenal ruang dan waktu. Dosa bisa terjadi kapan saja. Apalagi dosa sekarang. Kita nggak usah nyari dosa, kita yang dikejar dosa sekarang. Di mall itu keleleran dosa. Betis itu keleleran kabeh. Maksiat ada di mana-mana. Banjir ke rumah kita. Karena itu jaga diri untuk tidak dosa jariyah. Jaga diri jangan sampai melakukan dosa yang sifatnya jariyah. Seperti tadi itu, minuman keras,
prostitusi online, judi online, dan pinjaman online juga. Karena apa? Menindas. Saya kira ini Ibu, dan mohon dibaca ulang makalah ini untuk memotivasi kita. Tidak cukup makalah ini dibaca 1 kali, 2-3 kali, dan nanti kalau sudah agak lupa buka lagi, baca lagi. Dan untungnya makalah itu makhluk yang paling sabar, dibaca yang mau, tidak dibaca juga mau. Ustaz, jangan lupa Ustaz, doanya Ustaz untuk kita semua agar bisa menghadap Ramadan ini Ustaz. Oh baik. Yeah. Baik Ibu, mari kita bersama-sama memohon kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga seluruh amal ibadah kita menjadi amal yang soleh dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'a wa halalan thayyiban wa tijaratan lan tabur bi rahmatika ya azizu ya ghaffar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka sabata fil amri wal azimata ala rusdi wa nas'aluka syukra nikmatika wa nas'aluka husna ibadatika wa nas'aluka qalban salima wa nas'aluka lisanan shadiqan wa nas'aluka min khairi ma ta'lam wa na'udzubika min syarri ma ta'lam wa nastaghfiruka lima ta'lam innaka anta 'allamul ghuyub. Allahumma rabbana taqabbal minna siyamana salatana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa siramalina ila yaumil qiyamah innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa azabil akhirah wa syarrid dunya wa syarril akhirah. Ghafarallahu lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Rabbi wal Islamu dini wa Muhammadan Rasulullah.